Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Ivan Saifuddin, kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan lahirnya VOC, tujuan dan perkembangannya awal VOC. Pada tanggal 20 Maret 1602, VOC didirikan di Amsterdam. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Tujuan dibentuknya VOC di antara lain adalah 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda. 2. Memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. VOC dipilih oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang. Sehingga dewan 17 mereka terdiri dari 8 perwakilan kota. Pelabuhan dagang di Belanda, markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak istimewa. Hak oktroil antara lain 1. Melakukan monopoli perdagangan. 2. Membentuk angkatan perang sendiri. 3. Melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Nomor 6. Mengangkat pegawai sendiri. Dan yang nomor 7, memerintah di negara jajahan. Gubernur Jenderal VOC. Gubernur Jenderal VOC merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk Dewan Hindia atau Renveen-Indien. Tugas Dewan Hindia ini adalah memberi nasihat, mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Both. Mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun 1611, Peter Both membeli sebidang tanah di sebelah timur Muara Ciliwung. Dan tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di tanah Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batavia. Cara-cara VOC mengeksploitasi kekayaan alam antara lain dengan 1. Melakukan monopoli perdagangan seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. 2. VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara serta melakukan politik divide and impere atau politik adu domba. Nomor 3. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan tidak bisa dipengaruhi atau dapat diperalat pelayanan Honggi atau Honggi Tutin. 4. Pelayanan untuk mengawasi perdagangan VOC dari perdagangan gelap antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing selain Belanda. Dampak pelayanan Honggi terhadap rakyat jajahan adalah rakyat tidak bisa mendapat keuntungan lain di luar perdagangan VOC. Hak ekstipasi. 5. Hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi overproduksi yang dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot. Verplichte leverantie. 6. Penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah diterapkan oleh VOC. Dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC. Kontingente. 7. Kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Dan yang terakhir, membangun benteng-benteng pertahanan sebagai contoh benteng Dorstede dibangun di Saparua, benteng Nassau dibangun di Banda Ambon, ada benteng Victoria, benteng Orange di Ternate, dan benteng Rotterdam di Makassar. Faktor penyebab Batavia memiliki posisi yang strategis bagi VOC. 1.
Kebijakan dan tindakan VOC di kawasan Asia dikendalikan dari markas besar VOC di Batavia. 2. Batavia terletak pada persimpangan atau menjadi penghubung jalur perdagangan internasional. Batavia menghubungkan perdagangan di Nusantara bagian barat dengan Malaka, India. Faktor penyebab VOC mengalami kebangkrutan. 1. Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi, barang-barang yang tidak diperoleh VOC dari daerah-daerah dan penguasa yang ditaklukkannya. Banyak yang langsung dijual atau diperdagangkan kepada para pedagang asing, dan keuntungannya pun masuk ke saku pribadi. Oleh karena itu, kongsi dagang tersebut mengalami kerugian yang terus-menerus. Nomor 2. VOC memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas sehingga dalam pelaksanaan membutuhkan biaya dan pengawasan yang sangat besar dan ketat. Nomor 3, VOC semakin lemah dalam keuangan karena banyak dikeluarkan untuk biaya perang. Dan yang terakhir, pembubaran VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah atau Gubernur Jenderal VOC yang terakhir adalah Van Oversteinten yang masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.